Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti untuk sarapan yang disiapkan malam hari. Besoknya tinggal eksekusi. Caranya mudah banget. Oh ya, ini tanpa mixer, tanpa telur, dengan penggunaan ragi yang sedikit. Kalian tahu nggak kenapa kita lebih baik menggunakan ragi yang sedikit? Ikuti terus tutorialnya sampai selesai, oke? Nah, sekarang kita siapkan dulu tepung terigu protein tinggi 200 gram atau 20 sendok makan. Kemudian 1 atau sampai 1,5 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk dulu. Kemudian, nah ini dia nih, kita akan menggunakan sejumput aja ragi. Kalian bisa lihat tuh ya, sedikit banget. Karena apa? Kalau kita menggunakan ragi yang terlalu banyak, itu akibatnya ini kita aduk dulu sebentar dan masukkan cairan susu atau susu UHT atau susu bubuk yang kalian campurkan dengan air sebanyak yang tertera pada resep, atau boleh menggunakan air biasa aja tanpa air susu. Nah, ini kita aduk dulu semuanya sampai tercampur rata. Nah, jadi penggunaan ragi yang terlalu banyak itu juga akan mengakibatkan bau roti yang tidak enak, rasanya juga agak pahit. Kemudian roti tidak akan tahan lama, lebih mudah berjamur. Nanti kita lanjutkan lagi. Kemudian masukkan 1 sendok makan margarin dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita campur menjadi satu. Awalnya seperti ini ya, adonannya agak melekat-lekat, tapi lama-kelamaan setelah margarinnya tercampur, kalian bisa lihat sendiri bagaimana nanti konsistensinya. Nah, jadi sebisa mungkin ragi itu sebenarnya harus pas, atau nah kali ini kita menggunakan ragi yang sedikit. Dengan ragi yang sedikit ini, roti kita ini akan bertahan lama, tidak mudah berjamur, dan proses fermentasi akan berjalan dengan natural atau dengan lambat. Karena apa? Fermentasi yang terlalu cepat itu juga mengakibatkan tekstur roti yang kurang baik. Jadi banyak sekali keuntungannya ya. Nah, setelah tercampur rata, kita bulatkan dan kita bungkus, masukkan dalam kantong plastik. Ini akan kita istirahatkan malam ini, atau yang disebut dengan overnight. Atau kalau nggak semalaman, ya semalaman bukan berarti 24 jam ya. Kita letakkan di dalam kulkas minimal itu 8 jam. Kalau kalian nggak bermalam gitu ya. Nah, ini udah keesokan paginya. Jadi misalnya buat jam 8 malam atau jam 9, jam 10, yang pasti ceritanya overnight itu karena kita tinggal semalam dan kita kerjakan besok paginya. Atau minimal 8 jam walaupun nggak pada malam hari. Nah, tadi udah dilipat-lipat, caranya kalian bisa lihat. Kemudian kita bulatkan seperti ini. Kalian bisa lihat ya, adonannya sangat elastis setelah keluar dari kulkas dan ini masih dingin. Akan kita istirahatkan selama 30 menit sampai adonan ini mengembang. Seperti ini. Tuh, jadi keuntungannya kita mengistirahatkan di dalam kulkas itu, fermentasi akan berjalan dengan lambat dan pembentukan glutennya akan semakin sempurna dibanding dengan fermentasi yang terlalu cepat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi raginya sangat sedikit sekali. Oh ya, kalian bisa lihat ya cara mencampurnya tuh, dilipat-lipat terus ke bagian tengah dan buat kembali bulatan. Setelah ini agar hasilnya itu lembut untuk beberapa hari, ini udah terbukti ya kalau kita simpan di dalam kulkas itu. Ini akan kita istirahatkan selama 20 menit sampai mengembang. Nah, kemudian kita siapkan untuk bahan isian, sosis secukupnya, jamur apa aja, kemudian 1 telur, dan itu 1 sendok makan terigu, juga 1 sendok makan susu bubuk. Boleh pakai susu lagi apa enggak, itu opsional aja. Kemudian kita campurkan, dan kaldu bubuk 1 sendok makan. Seperti ini. Terlalu cepat nggak ya Mama Iji menjelaskannya? Tapi kalian bisa sambil lihat tutorialnya ya. Karena kan ini durasi, jangan sampai terlalu panjang, nanti kalian tertidur. Ini kita aduk. Udah. Oh ya, bisa kalian tambahkan dengan krim keju atau mayones. Ini Mama Iji menggunakan krim keju atau apa aja lah yang rasanya gurih-gurih ya. Nih, makin endol, anak-anak pasti suka sekali.
Jadi udah kita siapkan adonannya semalam tanpa diulen atau di mixer. Pagi hari itu gluten udah terbentuk dan kita tinggal menyatukan kembali, kemudian mengembangkan. Bagaimanapun juga roti ini harus kita kembangkan. Nah, seperti ini hasilnya. Kalian bisa lihat, aduh, cakep banget loh ini. Dan kita kempis-kempiskan dulu, keluarkan udara di dalamnya. Oke, pipihkan terus lebarkan sedikit sampai membentuk lingkaran. Ditekan-tekan halus. Nih, nggak melekat ya, adonannya bagus banget tanpa ditaburi tepung lagi, udah sempurna. Oh ya, siapkan loyang, ukurannya sesuai aja dengan adonan ini. Ini kurang lebih 15 cm diameternya. Kemudian tumpahkan isinya, sisakan sedikit. Nah, di sini pun kita tidak akan menggunakan oven. Tadi Mama juga udah bilang belum ya, pada bagian depan tidak menggunakan oven, tanpa mixer pula. Nih, udah, sekarang kalian lihat caranya. Tuh, disatukan, dikerucutkan ke semua bagiannya ke bagian tengah. Bagian tepinya semua satukan ke bagian tengah. Seperti itu yang benar. Udah. Nih, kita jepit rapat pada bagian bawah. Oh ya, loyangnya bisa kalian alasi dengan baking paper ataupun margarin yang ditaburi dengan sedikit tepung agar tidak melekat. Seperti ini hasilnya. Sekarang kita letakkan. Oh ya, satu yang perlu Mama ingatkan untuk para pecinta roti, kita sama-sama belajar ya. Jadi dalam mengolah roti itu, pertama-tama kalian harus tahu dulu metode apa yang kita gunakan dan roti apa yang akan kita buat. Itu penting banget. Oh ya, sambil kalian lihat ya, ini dibentuk dengan tangan membentuk lingkaran seperti itu. Nah, jadi selain kita mengetahui metodenya, kita juga harus tahu bahan-bahan roti yang digunakan. Itu penting banget. Dengan begitu, dengan tahu metodenya, kalian akan tahu perlukah roti ini menggunakan tambahan pelembut, perlukah roti ini diistirahatkan sekian kali. Nah, seperti itu. Perlukah kalau menggunakan mixer istirahatnya berapa kali? Untuk tahu itu semua, kalian harus tahu dulu setiap metode dari pembuatan roti. Dan itu perlu belajar, perlu terus berlatih. Karena semakin sering kalian berlatih membuat roti, itu soulnya itu dapat banget. Kalian sambil lihat itu ya tutorialnya. Nah, itu kita tadi membuat kawah di tengah untuk masukkan sisa isian. Dan akan kita istirahatkan 20 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Wajib sebelum dipanggang maupun dipanggang di oven atau di mana aja. Ini juga bisa di oven ya. Oke, lanjut kita siapkan tungkunya kita double, itu ditinggikan. Kemudian kita taruh wajannya. Ini wajan kan ya namanya. Apinya kecil ya. Kemudian kita panaskan dulu wajannya kurang lebih 5-8 menit atau sampai panas aja. Tutup dan kita masukkan adonan rotinya. Ini udah panas. Kalian juga bisa menggunakan itu ya, wajan teflon. Langsung aja tanpa loyang, itu terserah aja. Kalau ini untuk menghindari resiko kegosongan pada bagian bawah. Nah, ini akan kita panggang dengan api yang kecil kurang lebih 30-35 menit. Nih, kalian bisa lihat. Oh, ini belum waktunya. Kemudian kita tutup lagi. Ini dia hasilnya. Udah 35 menit. Tuh, lembut menul-menul pada permukaannya. Ini dia, taram, gembul ya. Untuk bagian bawahnya ini emang agak garing ya. Bagaimanapun juga karena bagian bawahnya itu kan langsung berhadapan dengan api. Tapi kalian lihat nih, sangat lembut banget. Oh, isinya sosis dan jamur atau sesuai selera kalian ya untuk isiannya. Nah, biar lebih endol lagi, Mama Meji tambahkan mayones, kiceritin mayones pada bagian atas. Mama Meji paling suka sekali dengan mayones. Boleh juga itu cabai botol, ya kan? Ini untuk sarapan enak banget. Dan adonan roti ini tidak hanya lembut saat kalian makan saat panas ini ya. Karena kita menggunakan metode overnight,
glutainnya terbentuk dengan sempurna dan fermentasinya itu berjalan dengan lambat, roti ini akan empuk lebih lama dalam beberapa hari. Tapi untuk isian ini kalau sampai beberapa hari kalian biarkan di luar, itu bisa basi karena isinya kan sosis-sosisan ya. Terutama untuk basic adonannya tadi. Ya. Jadi kalau pakai sosis isi-isian ini sih 1-2 hari udah harus habis, kecuali nggak pakai isian. Itu rotinya akan tetap lembut. Kunci kelembutan roti itu adalah kekalisan dari dough. Nah, kalis itu kita dapat dari halusnya adonan fermentasi yang sempurna. Oke? Semoga bermanfaat ya. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.